seperti biasa, dengarkan baik-baik ceritanya, jauhi keramaian, pasang headsetnya, dan ini dia. Oh, the dark dead eyes of the night! Film diawali dengan memperlihatkan pertemuan antara dua suku, yaitu suku asal Luther dengan Tane sebagai kepala sukunya, sedang menerima tamu di desa mereka dari suku Blackfoot dengan Wirepa sebagai perwakilan ayahnya yang tidak bisa datang. And glorious time! Welcome, Wirepa! He apologizes for not being here, profusely. Let us go then! Together, like brothers, we seek proper burial for them. Jadi maksud kedatangan suku Blackfoot ke desanya suku asal Luther adalah untuk ziarah di makam leluhur mereka yang letaknya ada di desa asal Luther. My ancestors are warriors. I will avenge you. Singkat cerita, sebagai perwakilan suku, Wirepa pun pergi ke makam leluhurnya sendirian. Namun yang tidak diketahui, pergerakannya diawasi dari jauh oleh Hongi, anak kepala suku asal Luther. Pada awalnya Wirepa mendoakan tengkorak leluhurnya dengan cara normal. Namun setelah itu Wirepa malah memberaki tengkorak leluhurnya dan perbuatannya itu dipergoki oleh Hongi yang melihatnya dari jauh. I have a gift for you. Hongi pun kabur bermaksud melaporkan hal tersebut, namun sayangnya Wirepa berhasil menangkapnya, yang kemudian ia membawa Hongi ke ayahnya. There! In the forest! You actually do what he says, my son? No, father. To blame us for what he's done. I know it. Between us again. We are at the very edge of... Jadi di sini suasana memanas sebab Wirepa memutarbalikkan fakta dengan mengatakan ke Tane kalau anaknya sudah membuang kotorannya ke leluhur suku Blackfoot. Tentu Hongi membantah hal tersebut dan berusaha meyakinkan ayahnya. Dia juga rela kepalanya dipenggal asalkan dengan kematiannya tidak terjadi perang antar kedua suku. I did not do this thing. But I embrace death. Is it at an end then? Will his death... No sacrifice can repair this. Tapi Wirepa tidak memperdulikan perkataan Hongi itu, dan dia tetap akan melaporkan masalah ini ke ayahnya kalau suku asal Luther sudah melakukan penghinaan ke suku mereka. One will be left to grieve. Brave warriors! There is no place for peace between us. There has been a desecration on our dead. If his father wants cause for war between us, he has it. Singkat cerita, hari sudah malam. Tiba-tiba Hongi yang sedang tidur ditendang orang tak dikenal hingga badannya jatuh ke jurang. Ternyata suku Blackfoot melakukan penyerangan ke desa suku asal Luther saat warga desa sedang tertidur. Die in a battle. There once was a great tribe there. One day they were there, and I do not want that for our tribe. At us from their graves in the earth. Oleh karena tidak ada persiapan, warga desa suku asal Luther pun banyak yang mati di sana. Tapi di sini suku Blackfoot hanya membantai kaum laki-laki saja agar suku asal Luther tidak punya keturunan nantinya. Dan yang terakhir, Wirepa juga mengeksekusi mati Tane sebagai kepala suku asal Luther.
Before long, your tribe will be no more, and that will be your lineage forever. Walaupun Wirepa tahu Hongi berhasil kabur, ia lebih memilih pulang kembali ke desanya untuk memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Keesokan harinya, Hongi kembali untuk melihat keadaan desanya, dan yang dia temukan hanyalah desa yang sudah hancur, serta beberapa kaum wanita yang masih tersisa. All of our men are dead. Where were you, boy? Sambil meratapi barang-barang peninggalan ayahnya, Hongi mengumpulkan tekad dan pada akhirnya Hongi pamit ke saudara perempuannya untuk membalaskan dendam suku mereka. I will get revenge alone. Do Wirepa myself. Sementara itu, Wirepa dan pasukannya masih di tengah perjalanan menuju desa mereka, dan ia memutuskan lewat jalan pintas agar dapat sampai lebih cepat. Namun Rangi meyakinkan tuannya, apakah yakin ingin lewat situ, sebab jalan itu akan melewati tanah kematian, yang terkenal ada seorang petarung hebat dan sadis yang sudah menghabisi sukunya sendiri di wilayah itu. But my lord, Tahi is correct. Through the Dead Lands is going to save us 5 days' time. Are forbidden. We risk the wrath of its spirits if we dare. A monster who eats the flesh. What do I care of monsters when we are the strongest warriors? They will marvel at my glory. Let's get going. Tapi Wirepa tetap memaksa dan dia tidak takut akan hal itu. Tak lama Hongi datang ke tempat yang sama, namun ia punya tujuan khusus masuk ke wilayah tanah kematian ini, di mana dia ingin bertemu dengan si petarung untuk meminta bantuan membalaskan dendam sukunya. Hongi. Do you not recognize me yet, my young one? I am your grandmother. Think you will do on your own out there? I have never spoken with the dead before now. Karena sebelumnya Hongi tidak pernah ke sini, jadi dia melakukan pencarian sampai hari mulai gelap. Dan akhirnya bertemulah dia dengan seorang penyihir yang sudah tahu maksud kedatangan Hongi. Why are you here, little one? Don't you know? To speak with the warrior who lives in these lands. You are going to have to show these witches no fear. Come this way, boy. What you seek is inside. Dan bertemulah Hongi dengan petarung yang melegenda itu, di mana ia berpenampilan mirip seperti Gundurwo. Hongi pun menceritakan maksud dan tujuannya bertemu si petarung, dan jika si petarung tidak suka dengan tujuan Hongi itu, dia akan memakan Hongi hidup-hidup. A child then. Perhaps I should hang you above the fire. A treat. See what I did to him? See? I caught this fellow hunting on my lands. Setelah mendengar apa tujuan Hongi, si petarung mendiskusikan hal tersebut pada penyihir yang juga merupakan istrinya. Penyihir itu memaksa si petarung untuk membantu Hongi, sebab Hongi punya jiwa yang masih suci, di mana mereka punya keyakinan jika seorang penjahat seperti si petarung membantu orang yang punya jiwa suci seperti Hongi, maka jika ia mati nanti, rohnya akan diterima di sisi dewa dan juga para leluhur mereka. And then we will see afterwards if I should eat you. That young boy reminds you of your own dishonor, doesn't he? Go help the boy with his vengeance, because you should be giving his blood to your ancestors. Keesokan harinya di tempat berbeda, dua orang dari pasukan Wirepa yaitu Tahi dan Rojo memutuskan pergi kembali lewat jalur biasa sebab mereka tidak suka dipimpin oleh Wirepa dan juga mereka takut berada di wilayah tanah kematian ini. Or not. The creature has polluted my weapon.
I cannot use it. You're a fool. It is a genuine omen. So you're saying that you can hear the spirits talk, can you? Go to sleep. Tomorrow we move on. We're gonna head south. We're leaving this place. I do not want to share my glory with you. Good, go. Go. Wirepa pun tampak tidak peduli akan hal itu dan kembali melanjutkan perjalanan dengan pasukan yang masih tersisa. Sementara itu, si petarung dan Hongi sedang melakukan pengejaran terhadap pasukan Wirepa. Lalu tak sengaja mereka bertemu dengan Tahi dan Rojo yang sebelumnya bermaksud untuk kembali dan terjadilah pertarungan. Bravado is pointless. Look where it got. Well, if it isn't the novice. Face me! You should die nobly! Come on, boy. Now watch this. Dengan sekali pukul saja, Rojo tewas di tangan si petarung. Sementara itu, Hongi yang berhadapan dengan Tahi juga tidak menemukan kesulitan di sana. Namun, dia tidak tega membunuh orang, maka dari itu si petarung datang dan menyelesaikan tugasnya. Malam pun tiba, saatnya bagi si petarung dan Hongi untuk santap malam dengan memakan daging dari tubuhnya Tahi. Sambil si petarung memotong dagingnya, Hongi bercerita tentang dirinya yang tidak punya jiwa kesatria seperti ayahnya. Buktinya dia tidak mampu membunuh orang. Wasn't he? Was not a noble one at all. How else should he have died then? Like an animal crawling away until he bled out? Let old men teach the boys of their tribe, starting from a very... This is tough meat. No good. Maka dari itu, si petarung kemudian mengajarkan Hongi bagaimana cara menjadi seorang kesatria yang dapat menghabisi lawan-lawannya nanti. Di antaranya, ia mengajarkan bagaimana cara memegang senjata, menyerang titik lemah yang dapat membuat lawan langsung kehilangan kesadaran, dan lain sebagainya. Right here, our legs will go soft like running shit. Then you will hit. Then it won't slip out when you come down hard on their head. Malam berganti pagi, si petarung dan Hongi kembali melanjutkan perjalanan mereka terhadap Wirepa dan pasukannya. Sementara itu, Wirepa dan pasukannya yang sedang beristirahat dikagetkan dengan kemunculan si petarung yang kemudian ia menyuruh Hongi untuk lari ke hutan karena si petarung akan menghadapi pasukan Wirepa sendirian. Perkelahian pun dimulai. Satu persatu pasukan Wirepa maju untuk melawan si petarung. Namun walaupun sudah dikeroyok, si petarung masih belum menghadapi perlawanan yang berarti. Where is the boy? I guess they shouldn't be surprised. It encourages me to spare you no pain. Brave warriors, get ready! Let's kill this dog! Remember what I've taught you. Where are you?
Di sisi lain, Hongi juga sedang berhadapan dengan seorang pasukan Wirepa yang mengejarnya. Dan sesuai dengan apa yang sudah ia pelajari dari si petarung, Hongi pun dapat membunuh orang itu. Kembali ke si petarung di mana ia mulai kewalahan menghadapi pasukan Wirepa yang juga terkenal dengan ketangguhannya. Namun beruntung Hongi datang menolong si petarung, kemudian dari sini mereka berdua sama-sama melawan pasukan Wirepa. Sadar tidak bisa mengalahkan si petarung, Wirepa memutuskan untuk kabur dengan beberapa pasukannya. Sementara pasukan lain sisanya masih berhadapan dengan si petarung dan Hongi. I'm dead already. Malam harinya, Hongi membuat obat dari daun yang kemudian dioleskan ke kepala si petarung yang terluka akibat pertarungan tadi. Saat hari sudah pagi, pasukan Wirepa kembali melanjutkan perjalanan. They're all dead, gone now. We have angered the ancestors of this place. They are punishing us. Will not stop my glory. Namun mereka tidak bisa bergerak cepat sebab ada seorang prajurit yang terluka. Sementara itu Hongi dan si petarung yang juga akan melanjutkan pengejaran tak sengaja bertemu dengan 3 orang dari suku lain. We were with companions, but we got lost. We have him. He doesn't talk much, does he, your father? Should kill them. I have no quarrel with them. What are you doing? Leave right now. I thought what you wanted was to find Wirepa. Di sini si petarung protes kepada Hongi kenapa mereka malah mengikuti wanita dari suku lain tersebut, padahal tujuan sebelumnya adalah melakukan pengejaran terhadap Wirepa dan pasukannya. Namun Hongi menjawab, itu bukan urusanmu. Perhaps we should take you back with us to my tribe. You are indeed a proud and brave warrior. Saat sedang tidur, Hongi terbangun sebab mendengar suara ribut-ribut dari kejauhan. Ia pun kemudian berlari menuju sumber suara itu, tapi tak sengaja ia menemukan mayat 2 orang pria dari suku lain yang bersamanya tadi. Ternyata suara ribut itu berasal dari si petarung yang sedang berkelahi dengan wanita dari suku lain. Dan tentu saja wanita itu bukanlah lawan yang seimbang baginya. She would have told them. She would have talked. They would then know that I am but a man. I know who and what you are. Is there even a man underneath that skin? She would have told. Then why do you not kill me? Sayangnya pada saat Hongi datang, wanita itu sudah tewas di tangan si petarung. Ia pun menanyakan kenapa si petarung membunuhnya. Dan si petarung menjawab karena wanita itu akan memberitahukan ke suku mereka kalau si petarung bukanlah mitos dan benaran ada di wilayah tanah kematian. That I was not. Liar! Careful, you young foolish boy! I am not noble enough for you. Was the only thing worth living for. You should restore your own while. Do you want me to tell you a story? There is no nobility in anything. There is just politics. I have done many bad things, so many bad. Saat hari sudah terang, si petarung menunjukkan kepada Hongi kalau ada asap dari atas bukit, dan ia menduga kalau itu adalah Wirepa dan pasukannya. Ternyata dugaan si petarung benar. Wirepa yang menyadari hal itu langsung memadamkan asapnya dan menghajar prajurit yang membuat asap itu. You idiot! But there's no need to kill him. Why are we here? Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun baru beberapa langkah seorang prajurit yang berada di depan langsung ditikam oleh Hongi.
Sadar pasukannya akan kalah, Wirepa pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam benteng bersama pasukannya. Go back inside the fort! Cowards! Instead of hiding behind a fence like Gak cuman itu aja, Wirepa juga memancing emosi Hongi dengan meludahi kepala ayahnya. The weeping dwarf. Just look upon your son now. You are a funny man. So brave, aren't you? Your tribe's suffering. Behind a sturdy fence. Not scared of anything. Getting behind the fence that I made. Melihat itu, si petarung pun menenangkan Hongi, kemudian mengajaknya pergi dari sana untuk mengatur sebuah rencana. Mereka kemudian mengumpulkan kayu kering untuk diikat menjadi satu, dan setelah itu si petarung berusaha membuat api yang akan dibakarkan pada ikatan kayu keringnya. Or you or death? Doesn't matter, does it? Either way, you'll make... It's filled with nothing but all this dust. Only been here a day. Just one day. Sementara itu, pasukan Wirepa kembali ada yang membangkang. Ia menyebut Wirepa tidak becus dalam memimpin, dan sekarang mereka semua terjebak di dalam benteng ini, ditambah mereka belum makan selama beberapa hari, kata prajurit itu. Tidak tahan dengan bacotan prajuritnya, Wirepa pun langsung mengeksekusinya. settle down. Let this blood sustain us. Let this blood. Lord. Setelahnya, Rangi memperlihatkan ke Wirepa kalau dia tak sengaja menemukan kotak penyimpanan senjata yang dapat mereka gunakan untuk melawan si petarung dan Hongi. I will make the boy's head. The gods smile upon me as always. Right there! Bersamaan dengan itu, si petarung dan Hongi melemparkan ikatan kayu kering berasap ke dalam bentengnya Wirepa. Wirepa dan pasukannya lalu membalas serangan itu dengan tombak dan berhasil memukul mundur Hongi dan si petarung. Lalu dari kejauhan, Hongi mendengar Wirepa memerintahkan pasukannya untuk pergi dari benteng itu. Ia dan si petarung pada awalnya bermaksud ingin mengejar Wirepa dan pasukannya. Namun tak sengaja, Hongi melihat kepala ayahnya yang berada di dalam benteng itu. Stupid boy! Ternyata pada saat Hongi masuk ke dalam, itu hanyalah sebuah jebakan. Hal yang sama juga dialami si petarung, di mana dia kaget karena Hongi ternyata tidak mengikutinya. Dan tiba-tiba... Aren't you? Namun bukan si petarung namanya, kalau gitu aja udah mati. Walaupun telah ditusuk tombak, si petarung tetap dapat menghajar prajurit Wirepa yang sudah menjebaknya. Dan ia berhasil membunuh mereka. Sambil menahan rasa sakit di perutnya, si petarung pergi kembali untuk menyusul Hongi. Beruntung tak lama si petarung datang dan menolongnya. Jadi di sini posisinya si petarung berhadapan dengan Rangi, sementara Wirepa berhadapan dengan Hongi. Walaupun banyak luka di tubuhnya, si petarung masih sanggup untuk berhadapan dengan Rangi yang merupakan lulusan Akademi Kuncup Mekar. Dan pada akhirnya ia membunuh Rangi. I am better than you.
Setelah itu si petarung pergi bermaksud untuk membantu Hongi, namun sayang karena sudah terlalu banyak luka di tubuhnya, ia harus meregang nyawa di tangan Wirepa. The demon is but a man that can't be made to... Melihat si petarung di end sama Wirepa, Hongi marah dan mengeluarkan kekuatan Super Saiyan level maksimal. Ia pun balik menghajar Wirepa secara membabi hutan. Namun anehnya, saat ujung tombaknya sudah berada di batang leher Wirepa, Hongi tidak membunuhnya. You're gonna pay for the slaughter of my whole family. Exact. Tell them how I stared death right in the eyes. They will tell of our glory and remember us in story. And that you'll forever owe me a debt than the ancestors of this place. Stupid boy. My ancestors. They banished me from the afterlife. And speak of your honor. And we will speak of you in our stories.